Selamat pagi, perkenalkan, saya guru baru kalian. Nama saya Bu Painem. Kok muka gurunya mirip sama Penyok ya? Gue aja, masa muka gue yang ganteng paripurna gini disamain sama guru itu? Tapi muka gurunya emang mirip Penyok. Apa jangan-jangan mamanya Penyok lagi? Bebek Rere kok ikut-ikutan ngeledek aku sih? Bebek mata lo. Ngapain lu ngetawain gue? Emang ada yang lucu? Siapa juga yang ngetawain lo? Gue ngetawain Penyok. Dih, Cie, Rere, Alessio, jangan berantem mulu, ntar jadian loh. Siapa juga yang mau jadian sama malampir itu? iya, gue juga ogah sama cowok so ganteng kayak dia. Emang gue ganteng? Masalah? Sudah, jangan ribut. Hari ini kita ulangan dadakan. Apa? Tapi ibu kan belum ngasih materi sama sekali. Yes, ulangan. Apa? Ulangan dadakan? Gawat, aku harus chat Ref, dia kan gak masuk hari ini. Sayang, hari ini ada ulangan dadakan. Mampus gue gak belajar. Saya percaya murid-murid di kelas ini jenius semua. Saya akan acak tempat duduknya. Moga aja gue duduk sama Bebek Rere. Idih, amit-amit le. Aliando duduk sama Rere. Aliando siapa? Emang ada yang namanya Aliando di kelas kita? Alessio bu, Aliando mah nama artis. Ngatur kamu ya, terserah saya dong. Cie, Rere duduk sama Alessio, jangan-jangan kalian jodoh. Enak aja, Bebek Rere tuh jodoh gue. Ih, apa sih? Moga juga jadi jodoh dia. Kira-kira ntar pakai adat apa ya? Alica duduk sama Ref. Ref izin gak masuk bu, lagi sakit. Mana suratnya? Itu di meja bu. Surat apa ini? Kok tulisannya? Dear Alica, maaf aku gak masuk. Aku gak enak badan karena begadang mikirin kamu. Ini mah surat gombalan. Ref so sweet banget. Pasti dia lagi push rank Mobile Legend. Buka Ulti. Kayaknya ada yang ngomongin gue. Ya udah, Alica duduk sama Leo. Alamak, Leo kan yang paling jenius di sekolah. Dan juga mantan keras aku, tapi gak peka-peka. Baik Bu. Alica, gue duduk di sini ya. Iya Leo. Mumpung Ref gak masuk, genit-genit dikit ke Leo gak apa-apa kali ya. Awas aja lu Alica, dari tadi jodohin Bebek Rere gue sama Alessio. Siapa sih ngechat? Orang lagi push rank juga. Apa? Gak bisa gue biarin. Ada chat masuk. Hah? Mampus dari Ref. Awas aja kamu nempel-nempel sama Leo. Kok dia bisa tahu sih? Jangan-jangan dia punya indera kedelapan. Mampus lu Alica. Penyok, ngapain kamu dari tadi ngomong sendiri? Penyok duduk sama Ben. Apa? Kenapa harus sama Ben bu? Dia kan paling goblok di kelas. Enak aja, kita kan selalu saingan nilai paling jelek di kelas. Pakai ngatain gue goblok. Wah, berani kamu melawan saya ya? Saya kasih nilai tinggi baru tau rasa kamu. Apa? Gak adil dong Bu. Wah, bagus dong kalau dikasih nilai tinggi. Lihat aja kamu, nih saya kasih nilai tinggi buat kamu. Sorry ya Leo, gue gak perlu belajar, udah dapat nilai tinggi. Leo ganteng banget kalau lagi kesel. Kok firasat gue gak enak ya? Ada chat masuk. Awas aja kamu ya kalau genit sama Leo. Alamak, kok dia tahu aja sih? Jangan-jangan ada mata-mata di sini. Mampus, pulpen gue ketinggalan. Tapi gue gengsi mau minjem ke Rere. Lo kenapa nggak bawa pulpen? Nih, pakai punya gue aja. Gue bawa lebih kok. Dilihat-lihat, Rere cantik juga. Baik lagi. Thanks ya. By the way, nanti jam istirahat mau ke kantin bareng. Ke kantin bareng, kencan. Boleh deh. Tapi tumben lo ngajak gue ke kantin. Anggap aja traktiran dari gue, karena lu udah minjemin pulpen. Wah, Bebek Rere sama Alessio kok senyum-senyuman sih? Gue gak terima. Pengumuman panggilan siswa yang bernama Penyok dari kelas 3A harap datang ke ruangan kepala sekolah sekarang juga. Lah, gue kok dipanggil ke ruang kepala sekolah? Selamat ya Penyok, karena nilai kamu tertinggi di sekolah. Saya daftarkan kamu ikut lomba cerdas cermat. Kamu akan mewakili negara kita kompetisi cerdas cermat antar negara. Apa? Itu kan cita-cita gue. Mampus lu Penyok, tengil sih. Kapok. Semangat ya Penyok. Syukurin, antar negara gak tuh? Alamak, antar negara. Aku ngomong Inggris saya pales. Pican, itulah resikonya kalau berani melawan saya. Setahun berlalu bagaikan neraka buat aku. Selama ini, mereka cuma anggap aku pembantu dan pengasuh anak. Darlin, aku sama Farah mau jalan-jalan dulu. Dia butuh hiburan setelah melahirkan. Titip anak kami ya. Kenapa nggak kamu bawa aja anak kalian? Aku bukan babysitter kalian. Darlin, dia itu masih kecil. Kalau bisa kami ajak, juga bakal kami ajak. Gitu aja gak ngerti, makanya punya anak juga biar tahu rasanya. Ya Allah, sakit banget dengar kata-kata mertuaku. Mulai besok, aku nggak akan jadi wanita lemah lagi. Darlin, gimana keadaan rumah tangga kamu? Makin parah malahan.
Aku hanya jadi babu dan babysitter di rumah itu. Mereka juga terus menghina aku. Kapan rencananya kamu mau gugat cerai suami kamu itu? Nanti kalau uangnya udah kekumpul, Darren. Aku bakal bantu kamu. Kamu hanya perlu kasih KTP dan kakak kamu ke aku, biar aku yang urus semuanya. Hah? Makasih, Darren. Dari mana kamu, Darlin? Belanja apa aja kamu? Kamu ngambur-amburkan uang ya? Lihat tuh kelakuan istri kamu. Bisanya cuma habisin duit kamu aja. Maaf ya, tapi ini uang aku sendiri. Dari hasil keringat aku. Emang salah ya? Heh, jadi istri itu harus pinter ngatur keuangan. Baru ada duit langsung dihabisin. Lagian buat apa kamu beli skincare mahal, pakaian mahal, dan HP mahal ini? Mau memikat siapa kamu? Harusnya uang kamu tuh ditabung buat keperluan masa depan anak Evan nanti. Urusan masa depan anak Evan, ya urusan Evan sama istrinya lah. Kenapa pakai uangku? Dalam pernikahan, uang istri itu hak suami. Perhitungan banget sih. Hah? Mohon maaf ya, tapi setahu saya, uang suami jadi hak istri, bukan sebaliknya. Darlin, mama bener. Kamu harus tabung uang kamu buat masa depan anakku nanti. Aku udah gak ngerti lagi sama jalan pikiran kamu, Mas. Aku udah gak tahan sama kamu. Terus kamu mau apa? Mau ceraiin aku? Berani? Kamu bakal jadi gelandangan tanpa aku, Darlin. Oh ya? Ini surat gugatan cerai yang diam-diam aku persiapin dalam 2 bulan ini. Sekarang kita bukan suami istri lagi, Mas. Apa? Ini nggak mungkin. Kamu dapat uang dari mana buat sewa pengacara? Asal kamu tahu, Mas, pekerjaanku yang sebenarnya bukanlah OB, tapi sekretaris direktur perusahaan Sinclair. Apa? Aku nggak setuju dengan keputusan ini. Terserah kamu, Mas. Kalau kamu nggak setuju, kamu bisa protes ke pengadilan atau kuasa hukum aku. Kenapa jadi gini sih? Selamat ya, udah lepas dari suami kamu yang toksik itu. Ini semua berkat kamu, Darren. Aku nggak tahu harus balas kamu dengan apa. Dengan menikah sama aku gimana? Aku janji bakal bikin kamu bahagia, Darlin. Hah? Tapi aku ini cuma wanita mandul, Darren. Aku nggak masalah kok. Kamu tahu nggak, kenapa sampai sekarang aku belum menikah lagi sejak istriku meninggal? Kenapa, Darren? Istriku meninggal saat melahirkan. Aku kehilangan anak dan istriku sekaligus. Aku benar-benar depresi dulu. Hah? Darren, kamu yang kuat ya. Selama ini aku menutup hati. Tapi aku mulai membuka hatiku sama kamu, Darlin. Aku kagum sama kamu. Apa kamu gak masalah kalau kita gak punya keturunan? Aku nggak masalah kok. Kita bisa adopsi anak di panti asuhan. Kamu mau nggak nikah sama aku? Aku mau, Darren. Sayang, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kasih tahu apa, sayang? Aku hamil, sayang. Akhirnya aku hamil. Aku nggak mandul. Benarkah? Alhamdulillah. Aku bakal jadi suami yang siap siaga 24 jam buat kamu, sayang. Iya, sayang. Temenin aku check up ke rumah sakit ya. Darlin, kamu ngapain ke dokter kandungan? Evan, bukan urusan kamu. Jadi kamu mantan suami Darlin yang gak tahu diri itu? Hah? Kamu siapa? Aku suaminya Darlin. Kami kesini karena Darlin sedang hamil anak kami. Hamil? Bukan kamu mandul, Darlin? Mandul? Kalian aja yang nganggap aku mandul. Darlin, maafin aku. Sejak kita cerai, Farah ninggalin aku dan anak kami. Dia kabur dengan selingkuhannya. Hah? Apa urusannya sama aku? Bukankah kamu sangat menginginkan anak? Kamu udah dapetin anak itu. Tapi aku butuh kamu buat ngerawat aku dan mamaku, Darlin. Mamaku sakit-sakitan sekarang. Stop ganggu istriku. Dia udah menderita sama kamu. Biar aku yang bahagiain dia. Ayo kita pergi, sayang. Iya, sayang. Kenapa aku begitu bodoh? Menyia-nyiakan istri yang baik seperti Darlin. Hidupku berantakan sekarang. Aku nyesel, Darlin.